hadirin sekalian, selamat datang. Semuanya telah berkumpul ya. Kalau begitu, kita lewati saja segala sambutan ini, dan aku akan membunuh kalian semua. Double machine gun. Berlindunglah di belakangku, wahai anak balon hitam. Lindungi aku. Orangnya tidak ada. Di dalam lemari besi tak ada satupun benda yang tersisa. Sepertinya semua benda yang pernah dimasukkan ke dalam lemari besi itu telah dibawa pergi oleh salah seorang dari Inju. Inju, pasukan andalan yang dibentuk oleh 10 Godfather. Baiklah, kita kejar penjahatnya. Aku boleh melakukannya? Tentu, habisi saja semua Inju itu. Itu dia, balon udara. Mereka sudah naik balon udara dan sepertinya menuju langsung ke arah Gurun Goldo. Cepat hubungi seluruh organisasi. Gurun Goldo? Baik, kami akan segera menuju ke sana. Sudah kelihatan. Yang benar saja. Di tengah pengawasan ketat seperti ini, mereka malah terbang malam-malam. Balon udara. Jadi bukan dengan balon angkasa. Terus kejar mereka sampai dapat. Lalu berapa ratus pengunjung yang datang malam ini? Terus dikemanakan mereka? Jangan-jangan lawan kita kali ini bukanlah sekedar gerombolan perampok biasa. Apa maksudmu? Maksudku adalah, kalau terlalu meremehkan mereka, bisa-bisa pihak kita sendirilah yang akan menerima akibatnya. Karena Godfather telah mengutus para Inju. Mengutus Inju? Ayo, kalian cepat! Kalau kalian jadi anak baik, ayo. Kalian akan kuberi kesempatan untuk memilih. Mau dikubur atau ditenggelamkan? Kalau buang-buang waktu, kita akan berbahaya dengan sendirinya. Ayo cepat turun. Cara memberi salam yang sangat tidak sopan. Itu orang-orang dari organisasi ya? Aku tidak perlu membersihkan mereka juga, kan? Tidak usah. Tugas kita sudah hampir selesai. Ah, benar juga. Baiklah, biar aku sendiri yang membereskan mereka. Kalian dapat tugasku. Boleh saja, tapi sepertinya akan membosankan. Itu tergantung lawannya. Sepertinya tidak usah terlalu berharap. Tak perlu khawatir. Lihat. Kenapa kau membawa benda seperti itu? Ah, itu karena ada di markas. Tunggu. Tunggu. Jadi kalian yang menculik pengunjung kami. Ya, tak salah lagi. Dugaanmu sangat tepat sekali. Oho, ku kagumi keberanianmu untuk mengakui hal itu, kawan. Apa kau masih belum paham apa yang akan menimpamu nanti? Nah, giliranku ya. 1. Oh, hah? Hanya lebih kuat. Itulah tujuan hidupnya. 7. Gorila lawan semut. Kalau cuma peluru biasa, tidak akan bisa melukai tubuh Obugin sedikit pun. Kekuatan tubuhnya nomor 1 di antara laba-laba. Tapi lawannya masih terus berdatangan. Mereka sudah datang hanya untuk dibunuh. Sial! Sudah datang sejauh ini, kita tidak boleh menyerah. Ayo kita ke sana. Tunggu. Apa? Rasanya ada yang aneh. Kalau seperti ini, aku tak bisa melakukan olahraga pemanasan sebelum Inju muncul. Ternyata kemampuan komunitas mafia hanya sebatas ini. Oke, aku juga sudah siap membidiknya. Baik, kita tembak bersama. 3, 2, 1. Aduh! Arah tembakan riflenya dari sana. Kurang ngajar. Awas kalian. Gila, peluru riflenya sama sekali tidak mempan. Mustahil, peluru tajam itu bisa menembus mobil panser. Orang-orang itu
Mereka menembakku dari atas tanah. Yang gitu. Cukup sampai situ, dasar monster. Akan kutunjukkan padamu apa yang akan terjadi pada orang yang telah berani mempermainkan mafia. Ini adalah super basoko yang bisa menghancurkan Tang. Dan sekali tembak, hancur kau berkeping-keping. Sedih sekali. Masa nilaiku hanya disamakan dengan tank? Kena, pasti dia sudah jadi daging cincang. King, salah. Hebat. Lumayan sakit juga. Takkan kubiarkan satupun mereka yang kabur. Macam apa dia? Ledakan itu sebenarnya apa yang terjadi? Dengan satu tangan dia bisa menghentikan peluru Basoka. Lawan kita adalah penggunaannya bertipe Kyoka. Ditambah lagi kekuatannya jauh melebihi normal. Semua yang telah tiba lebih dahulu telah dimusnahkan olehnya. Apa katamu Kurapika? Aku tidak mengerti. Kenapa tak mempan olehnya? Sebaiknya kau lihat sendiri. Kau bisa lihat betapa dahsyat auranya. Sebenarnya makhluk macam apa dia? Hanya dengan tangan kosong, dia bisa memeras orang. Bagaikan memeras gumpalan kertas. Kita harus menangkap dia. Aku juga. Aku pikir kita tidak akan menang melawan dia. Tetapi untuk melaksanakan tugas, kita tidak bisa hanya diam dan mundur. Kau ini bodoh. Sudah pasti kita batalkan saja kontrak kerja kita. Kalau begitu, segera hubungi pimpinan. Ada apa? Suara hati. Tanpa kusadari telah bertambah. Apa? Siapa dia? Inju. Inju? Ya, itu adalah pasukan kebanggaan dari 10 Godfather yang memimpin komunitas mafia. Sebutannya adalah Inju. Aku juga baru pertama kali melihat dengan mataku sendiri. Melodi ini aneh. Apa dia berasal dari manusia? Kalian berasal dari organisasi mana? Kami adalah bodyguard yang dipekerjakan oleh Tuan Nostrat dari keluarga Rich. Begitu ya, anak Tuan Nostrat. Sepertinya kalian sedikit menguasai Nen, tapi lebih baik kalian mundur saja. Mereka bukanlah sekedar kelompok biasa. Bagi mereka, membunuh sudah bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, mereka adalah pembunuh profesional. Kalau begitu mereka sama saja dengan kita. Apaan ini? Bahkan komunitas sampai memanggil Inju. Sepertinya dialah orang yang telah menyerbu tempat pelelangan. Kelihatannya orangnya cukup menarik juga. Itu pun akan berakhir sampai di sini. Begitu berurusan dengan kita, dia pun akan segera berakhir. Ayo kita lakukan sesuai dengan rencana. Delapan, punyaku sudah habis. Aku menang. Coba buka. Lihat. Nah, masih mau main sekali lagi? Percuma saja. Paling-paling kau juga yang akan menang. Hah? Mereka datang. Inju. Bagaimana? Bagaimana apanya? Dia sudah bilang kita tidak boleh ikut campur. Benar juga. Injo, awas. Kalian kemanakan barang lelangnya? Apa yang terjadi pada penjaga? Sudah dibunuh. Mana barang lelangnya? Tidak mau bilang. Sakit juga. Giliranmu. Kenapa semua kartunya diberikan padaku? Kau sudah tidak bisa kabur lagi. Ayo pilihlah.
Kau mau mati tanganku atau bawa sini atau dibunuh oleh mereka bertiga. Kamu sekarang tidak bisa kemana-mana. Kamu tidak bisa kabur. Sudah berakhir. Percuma saja. Begitu masuk ke bawah tanah, kekuatanku jadi meningkat berlipat-lipat ganda di saat berada di permukaan. Hei, apa waktu berdoanya sudah selesai? Tidak ada waktu sebanyak itu untuk melihat wajah tidur pria itu. Keadaan sedang tidur lebih mudah. Hei, bunuh kau! Hei, jangan lari! Kau akan mati di tanganku! Ya! Kalian tidak bisa kabur! Tidak bisa dipercaya. Aku tidak pernah melihat pemilik kekuatan yang sebesar itu. Laba-laba. Kasihan sekali. Dia tidak tersisa sedikit pun. Inju, sepertinya sudah berakhir. Seperti biasa, kekuatan Big Bang Impact-nya sangat dahsyat. Itu tidak lebih dari pukulan langsung tangan kanan yang dipenuhi dengan nen ya? Itu benar-benar pukulan penghabisan yang cocok bagi seorang pria yang telah menguasai teknik Kyoka sepenuhnya. Bisa-bisa dia menghajarku kalau aku bilang telah menguasai teknik Kyoka yang sebenarnya. Karena target Ubo yang sebenarnya adalah untuk menjadikan Big Bang Impact-nya memiliki kekuatan yang setara dengan misi nuklir. Karenanya penting untuk dipahami. Memang dia sering mengatakan itu. Ternyata dia serius ya? Itulah hal yang paling menyeramkan dari orang yang bertipe Kyoka. Sepertinya kalau Ubo, dia mampu melakukannya. Benar kan? Nah, siapa yang mau mati berikutnya? Genei Ryodan. Cih, Sombongnya. Dia semakin tak tahu diri. yang mati adalah kau. Ya! Aku senang dengan kata kalian yang tak takut mati. Tapi matilah. Aku bisa mengendalikan rambut tubuhku dengan bebas dan mengubahnya menjadi jarum yang sangat tajam dan kuat. Memang pukulanmu sangat luar biasa, tapi tidak ada gunanya kalau tidak bisa mengenai tubuhku. Kalau terus begini, wajahmu bisa penuh dengan lubang. Dia bisa mencabik daging ubegin yang keras bagaikan baja itu. Kemampuan nen mereka cukup terlatih. Lumayan juga mereka. Kau butuh bantuan, Ubogin? Jangan ikut campur. Walaupun seperti dia bisa gua bisu dengan cepat. Rasakan ini. Percuma. Begitu ribuan rambutku menancap, takkan bisa dilepaskan lagi. Kalau begitu tubuhmu akan kupergunakan seperti tinjuku sekalian. Itu tidak bisa. Karena aku bisa mengendalikan rambutku dengan bebas, maka mudah saja bagiku untuk melunakkan rambut pada bagian tertentu. Siap, akan kuhabisi, rasakan ini. Tidak ada gunanya. Tinju tangan kananmu telah terkunci. Ternyata di badan besar ini tidak apa-apanya. Aku akan melawanmu. Jangan mendekat. Meskipun kau sangat kuat, tapi sepertinya sudah mulai terkena efeknya. Racun saraf ada dalam taringku, memiliki efek yang sangat cepat dalam mengacaukan kontrol tubuhmu. Karena dari itu, leher sampai kepala tak akan terpengaruh. Maka kau masih akan bisa merasakan sakit dan ketakutan. Dia memakai racun, pasti dia menang. Pasti dia senang membuat orang tersiksa. Di dalam tubuhku aku memelihara lintah berbagai ukuran dalam jumlah tak terhingga. Meskipun ada lintah yang bisa digunakan untuk pengobatan, tapi ada juga lintah yang bisa membawa penyakit. Khusus untukmu akan kuhadiahkan jenis lintah yang tak terduga.
Linta ini memiliki